nothing now, it's all gonna be good. Like you know you should, yeah. Till you've understood, until you feel it like it's up again. Feel it sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Gone, breathe. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya, nak? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat setiap harinya ya. Baiklah, pada sesi pertama hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan topik sifat-sifat benda. Di sini Miss akan jelaskan apa-apa saja sifat-sifat benda pada benda padat, cair, dan gas ya. Berikut materi penjelasannya. Nah, wujud benda dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Agar lebih jelas, yuk tonton video berikut ini. Oke, kita bahas benda padat dulu ya. Benda padat di sekitarmu sangat banyak loh dan mudah ditemukan. Ada meja, kursi, buku, pensil, piring, kelereng, dan masih banyak lagi. Benda padat memiliki beberapa sifat. Apa saja ya? Benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap. Benda padat bentuknya tetap. Jika dipindahkan kemanapun, bentuk benda padat tidak berubah. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Bentuk pensil tidak berubah kan? Baik itu di atas meja maupun di atas piring. Pensil mempunyai bentuk tetap meskipun tempatnya berbeda-beda. Jadi, bentuk benda padat tetap. Nah, benda padat selain bentuknya tetap juga mempunyai ukuran tetap. Artinya, jika dipindahkan kemanapun, ukurannya akan selalu tetap. Coba deh perhatikan kelereng saat diletakkan di atas piring. Kemudian, kelereng tersebut dimasukkan ke dalam baskom. Nah, saat dimasukkan ke dalam baskom, apakah ukuran kelereng berubah? Ukuran kelereng tetap seperti semula, bukan? Meskipun wadahnya diperbesar. Berikutnya, benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Perhatikanlah kedua gambar ini. Pensil yang diraut, maka bentuk ujungnya berubah. Begitu juga bentuk ujung karet penghapus. Setelah digunakan, pasti berubah. Ya, itu karena bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk, dipotong, digosok, dan lain sebagainya. Nah, selain benda padat, benda cair juga mudah kita temukan. Contohnya air, minyak goreng, kecap, susu, dan masih banyak lagi. Bahkan ya, sebagian besar permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Benda cair memiliki beberapa sifat, di antaranya bentuk berubah. Bentuk benda cair selalu menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, jika air dipindahkan ke gelas, maka bentuk air akan menyerupai gelas. Demikian juga jika air dituang ke botol, bentuk air seperti botol. Jadi, bentuk benda cair dapat berubah-ubah. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, apakah ukurannya berubah? Ukuran benda cair dalam wadah tidak berubah. Coba perhatikan. Meskipun air dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, ukurannya tetap. Itu karena
ukuran benda cair selalu tetap, tidak tergantung pada wadahnya. Berikutnya, benda cair dapat meresap. Apa yang kamu lakukan jika kamu menumpahkan air di meja? Tentu kamu akan mengelapnya dengan tisu atau kain lap, bukan? Kertas tisu dan kain lap memiliki celah-celah kecil. Air akan meresap ke dalam celah-celah kecil tersebut. Nah, peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Meresapnya minyak tanah pada sumbu kompor juga merupakan peristiwa kapilaritas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lain? Silakan ketik di kolom komentar ya. Sifat benda cair yang lain yaitu dapat mengalir. Benda cair akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Coba kalian perhatikan gambar ini. Air terjun terjadi karena aliran air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda gas adalah udara dan asap. Udara tidak dapat dilihat, akan tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Sedangkan asap dapat dilihat oleh mata, baik itu asap pembakaran atau asap kendaraan. Hati-hati ya, jangan sampai kamu menghirup gas itu, karena mengandung zat berbahaya. Oh ya, jika kamu tahu contoh benda gas yang lain, silakan ketik di kolom komentar ya. Nah, benda gas memiliki beberapa sifat. Di antaranya, benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat terdapat udara, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Bahkan, wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup gas oksigen dari udara. Gas oksigen tidak dapat dilihat dan disentuh. Tanpa oksigen, manusia dan hewan tidak dapat hidup. Benda gas, bentuk dan ukurannya berubah-ubah sesuai dengan ruangannya. Benda gas selalu mengisi seluruh ruangan dan mengalir ke segala arah. Coba kalian perhatikan, di dalam balon, bentuk dan ukuran benda gas sesuai dengan bentuk dan ukuran balon. Di dalam ban, bentuk dan ukuran benda gas sesuai dengan bentuk dan ukuran ban. Nah, selanjutnya, benda gas mempunyai berat. Perhatikan gambar ini. Terdapat dua balon yang sama ditimbang. Ternyata, hasil timbangannya adalah sama persis. Akan tetapi, saat salah satu balon dikempiskan, maka timbangan langsung tidak seimbang. Hal ini membuktikan bahwa benda gas mempunyai berat. Demikian video pembelajaran kita tentang sifat-sifat benda ya. Dan sebagai materi tambahannya juga yang berkaitan dengan sifat-sifat benda, anak-anak Miss juga dapat membuka buku Juara Sains Kamu pada halaman 128 ya. Pelajaran 2. Di sini juga dijelaskan tentang sifat-sifat benda, benda padat, cair, dan benda gas ya. Dan untuk tugasnya, anak-anak ini silahkan buka bukunya di halaman 140 dan 141. Di situ ada latihan pilihan berganda. Kamu dapat menjawab soalnya dengan baik dan dengan teliti ya nak. Anak-anak Miss dapat menyesuaikan jawabannya pada catatan kamu dan buku paket kamu. Dilihat dulu materinya terlebih dahulu ya. Nanti hasilnya kamu foto dan kamu kirimkan ke WA pribadi Miss ya.
Jika ada pertanyaan, kamu boleh langsung tanyakan ke Miss Yana. Dan demikian pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat benda. Miss harap anak-anak Miss dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke, demikian pembelajaran kita. Atas perhatiannya, Miss ucapkan selamat pagi dan terima kasih.